disampaikan oleh Ustaz Supriyadi, saya agama Supriyanto. Ustaz Supriyanto saya kepada beliau bersilakan. Nanti Supriyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun wa law karihal munafiqun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jemaah salat subuh rahimakumullah yang saya hormati, terutama khususnya Amir Masjid Al-Falah, Bapak Haji Pak Yono, yang saya hormati juga Ketua RKM dan jajaran pengurusnya, serta takmir-takmir masjid dimanapun takmir masjid nama-namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada umumnya, dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena dengan syukur itu Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, barang siapa yang bersyukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur sungguh azab Allah itu sangat tinggi. Alhamdulillah, saya mohon izin karena diminta untuk tausiah. Sebenarnya bukan jadwalnya saya, jadi ini adalah Ustaz Ahmad Sutikno. Berhubung beliau semalam nelpon, ya, minta tolong beliau kurang sehat, badannya kurang sehat, dan nanti ada tugas dari keuangan juga pagi hari, jadi akan menjaga badannya supaya ada fit. Jadi beliau mengirimkan salam dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena juga sebenarnya saya juga ada jadwal, tapi karena ini FKTM, Forum Komunikasi Takmir Masjid kita sekecamatan Kemiling, dan saya sangat kita bertempat tinggal di Kemiling, cinta dan senang dengan ada forum komunikasi ini, maka jadwal subuh yang saya juga rencananya ngisi di WHI saya tinggalkan untuk kesini, dan saya tinggalkan. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, tidak bermaksud semuanya untuk memberikan nasihat kepada antum-antum semua, karena antum semua adalah orang-orang yang insya Allah orang yang soleh, orang yang lebih soleh daripada al-fakir. Kita dalam rangka hari ini saya mengingatkan terutama dunia yang semakin tidak tahu bentuk arah ini. Alhamdulillah ada bentuk takmir masjid komunikasi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana supaya kita selamat di dunia ini, dan kita tidak jauh-jauh mencari apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita baca. Ternyata Allah sudah memberikan kita petunjuk kalau kita mau beruntung, mau kita selamat dunia dan akhirat. Nah, amalan ini nanti tidak ada lain adalah amalan yang pasti dikerjakan oleh para takmir-takmir masjid dan para jamaah-jamaah masjid. Maka kita dalam hari ini memotivasi kita. Jadi ketika kita ini sudah mengurus masjid, menjadi takmir masjid, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Apapun ia golongannya atau jaketnya, apapun warnanya, maka insya Allah amalan kita sama. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat ke-35? Jadi Allah bilang, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu
menghilangkan apa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita dahulu. Kalau kita di kampung dulu, kalau bulan puasa ada tadarus, coba deh. Tadarus sampai sholat tarawih, anak-anak kita kan tadarus baca Al-Quran, bergiliran. Tapi kiai kita dahulu mengajarkan tidak habis itu. Yang penting kata mereka kan, ayo baca Al-Quran, tadarus rame-rame, anak-anak kita gantian. Nah itu sunnah Nabi, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini bukan sunnah Nabi, salah persis. Kiai kita dahulu mengajarkan itu tidak mengajarkan langsung ini hadisnya apa, ininya apa, tapi mereka itu mengajarkan kepada kita semua, orang tua kita semua amalan langsung. Maka kita takbir masjid, ya sunnah kita wallah ini bagian dari tilawah dan tadarus. Ketika nanti sebentar lagi Ramadan, kita hidupkan lagi Pak tadarus ini. Kata Imam An-Nawawi, tadarus ini ada 3. Tilawah Al-Quran itu tilawah secara bacaan, anak-anak kita bergiliran satu ayat dibacakan atau satu halaman dibacakan giliran. Ini adalah yang sunnah kita Allah, membaca kitab Allah. Nah kita takbir masjid, kalau perlu kita buat program tadarus. Tadarus ini harus ada 10 apa namanya bapak-bapak baca Al-Quran bergiliran. Nanti pas Ramadan kita baca Al-Quran anak-anak bergiliran. Insya Allah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini pertama, insya Allah kita akan mendukung hal ini. Kenapa? Ketika orang berkumpul membaca kitab Allah, dia tadarus yang seperti kita lakukan terdahulu, maka kata Rasulullah SAW apa ibadahnya? Allah akan naungi dia dengan naungan malaikat, dan Allah akan berikan ketenangan di dalam hatinya. Dan apa yang terpenting lagi Pak, ketika kita tadarus membaca Al-Quran itu, nah inilah kiai-kiai kita dulu mengajarkan kita. Tapi karena itulah kiai kampung terutama, saya kampung dahulu, kiai kami adalah Kiai Abdul Razak. Beliau itu sangat mengajarkan kita untuk tadarus Al-Quran. Tiap hari baca Al-Quran, ramai-ramai di masjid. Nah ini sunnah Nabi. Ternyata tadi Allah akan viralkan kita di sisinya Pak. Jadi Allah akan sebutkan nama-nama kita sebulan di masjid ini membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kalau tiap hari kita diviralkan Allah, kira-kira terkenal apa tidak kita? Pasti terkenal. Ketika kita sakaratul maut, malaikat sudah mengenali kita insyaallah. Maka kita takbir masjid, ayo kita hidupkan lagi tadarus ini di masjid-masjid kita. Jangan khawatir, ini adalah sunnah Nabi kita. Walaupun kita dahulu tidak tahu, tapi ini tidak diikuti oleh Imam An-Nawawi, babnya membaca Al-Quran. Jadi apa yang diajarkan kiai-kiai kita dahulu kan sifatnya apa? Sami'na wa ata'na. Nah, kalau kata kiai kita sholat malam, kita sholat malam. Kalau kata kiai kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Apa harus kita tanya dahulu? Kalau kan dijawab, amalan itu Pak. Kalau dibilang kiai amalan ini kami jalankan. Enggak tanya-tanya. Tapi inilah ternyata tidak ada mungkin atau tidak mungkin seorang kiai itu akan menjerumuskan santrinya insyaallah. Maka ini dalam firman Allah tadi, innal ladzina yasluna kitaballah, setelah dia sholat, setelah dia baca Quran, apa yang harus dia lakukan? Wa aqamus shalah, dia mendirikan sholat. Kalau takbir masjid, pengurus masjid kira-kira sudah berarti sholat atau tidak Pak? Pasti sholat. Mana mungkin takbir masjid, pengurus masjid tidak sholat? Ada mungkin yang bukan tidak sholat di masjid, tapi karena kesibukannya, tapi dia sholat di tempat yang lain. Tapi dua amalan ini, pertama membaca Al-Quran, dia sholat, ini pasti terjadi dengan pengurus masjid. Apalagi amalan ketiganya, wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dia, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan kita bukan kita ini apa namanya membanggakan diri, tidak Pak. Artinya memotivasi pengurus masjid. Kita insya Allah pengurus masjid itu sudah sholat, membaca Al-Quran, dan dia akan menampakkan sebagian rezeki yang ada kepada mereka. Untuk apa? Pembangunan masjid. Lagi membangun masjid, kira-kira ada tidak ketua masjid yang tidak mencari dana masjid? Pasti mencari dana masjid. Pengurus masjid pasti mencari untuk dana masjid. Infak, sedekah itu bukan hanya materi. Apa kata Rasulullah? Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbaikan
Jadi kita ngurusi masjid ini setiap hari perbuatan baik kita itu, maka itu adalah sedekah. Sekecil apapun, sebagaimana Allah firman dari surat Az-Zalzal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun walaupun sebesar biji zarrah, Allah akan balasnya. Allah akan memberikan balasan. Maka ini kita mengurus masjid, baca Al-Quran, sholat, dan dia mensedekahkan atau menginfakkan sebagian rezeki yang ada pada mereka. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat perniagaan atau perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Masya Allah. Jadi kita pengurus masjid atau siapapun yang mengamalkan tiga amalan ini, baca Al-Quran, dia sholat, dia infak dan sedekah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, maka Allah berikan dia perniagaan yang tidak akan pernah rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak ahli masjid, ustaz semua, ini amalan yang harus kita lakukan di masjid kita, yang memang sudah kita lakukan, tapi mungkin dari tadarus belum kita hidupkan. Ayo kita hidupkan kembali anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, tadarusnya dan amalan-amalan yang sudah zikir subuh. Inilah amalan-amalan dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ragu, Pak. Jangan pernah ragu untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita dahulu. Insya Allah itu adalah keberkahan yang mereka ajarkan, dan itu adalah ada dari yang mereka ajarkan kepada kita dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini tausiah ya, untung mungkin gak lama-lama. Kalau tiga ini sudah kita amalkan, maka apa balasannya? Kita dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa itu balasannya apa? Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan apa? Balasan-balasan yang beruntung, ya. Balasan-balasan yang baik. Apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Orang yang mengerjakan amalan baik kita, dia beruntung. Apa keuntungan yang diberikan Allah? Maka kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira. Maka kita ini kalau ada keburukan, tapi dahulu di pondok kami mengatakan kasih kabar gembira kepada orang-orang mukmin itu, orang beriman itu. Maka kalau kita ini contoh kepada, maaf karena kami memang mondoknya di Jawa, jarang sekali kiai kita itu memberikan kabar neraka, jarang banget. Jadi kalau beliau tausiah pasti bercanda, ya kan, pasti ada sebutan surga. Itu untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Jadi untuk memberikan kabar gembira supaya Islam ini mudah, jangan sedih-sedih terus maksudnya. Jangan sedih-sedih terus. Allah yang bilang, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sudah beriman ini. Ini sudah duduk masjid, takbir masjid. Apa kabar gembira mereka? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka itu surga yang mengalir, itu sungai-sungai yang di bawahnya. Apa Allah kullama ruziqu minha, Allah akan memberikan rezeki yang itu nanti kullama ruziqu minha min samaratir rizq, yang mirip-mirip namanya di dunia ini, atau miriplah namanya saja, tapi rasanya itu tidak akan pernah sama apa yang kita rasakan di dunia. Jadi gambaran surga itu, Bapak pernah melihat keindahan di sana taman-taman? Nah itu nggak akan sama, Pak. Keindahan itu sedikit pun tidak akan sama di surga.
kita takmir masjid, kita mengurus masjid. Ayo kita perbarui niat kita supaya kita dapat mengamalkan ini untuk mencari keridhaan Allah, dan kita ajak jamaah-jamaah kita untuk sholat berjamaah, untuk menghidupkan masjid, untuk bersedekah, dan anak-anak didik kita ajarkan atau ajarkan mereka untuk tadarus kembali, hidupkan lagi di masjid kita. Karena saya di mana-mana menyampaikan ini Pak, banyak jamaah atau pengurus masjid sekarang ini ragu untuk mengamalkan tadarus. Ustaz boleh tidak? Ini ada yang protes itu enggak? Itu adalah sunnah Nabi kita yang diajarkan oleh Imam diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka ayo buat tadarus Al-Quran di masjid kita sholat, kita infak, insyaallah Allah memberikan kepada kita jannah atau surga yang nanti tidak akan bisa kita bayangkan kenikmatannya, insyaallah. Mungkin ini saja tausiah dari kami. Lebih dan kurang atau ada salah kata kepada ustaz-ustaz semua, takmir masjid dan semuanya bapak-bapak, baik ketemu secara tidak langsung atau kata-kata langsung atau tersirat, maka kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat kami kecuali adalah untuk kebaikan kita semuanya, karena kita adalah saudara, kita adalah satu, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Apapun perbedaan kita, tapi kalau kita atau salah satu di antara kita ada yang menyakiti, maka tentu kami akan merasa sakit, karena intinya kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkata terima kasih kepada Ustaz Fikri yang telah berbagi kepada kita, memberikan saran kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita dapat mengambil hikmahnya sehingga dapat kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, sebelum masuk ke acara selanjutnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait FKTN. Masih ada yang asing dengan FKTN di kami. Persilakan, saya buka sesi tanya jawab. Yang akan dijawab oleh Bapak Haji Firman. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kalau di Facebook itu Muhammad Khotib. Kalau di YouTube Khotib Umar Pak. Jadi kegiatan FKTM ini terekam di YouTube Khotib Umar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih atas tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan jadi amal jariah Pak. Jadi semakin banyak yang nonton, semakin banyak amal jariahnya dari Bapak Ustadz dan kita semua. Sebagai seorang muslim yang baik, tentunya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai warga negara Indonesia yang baik berdasarkan Pancasila. Ini berkaitan dengan tausiah Bapak Kepala KUA kemarin Pak, maaf. Jadi bagaimana kita bersikap itu Pak? Kalau terjadi perbedaan. Misalkan kalau dari Al-Quran, orang yang maling misalkan harus dipotong tangan. Nah, sedangkan di negara Indonesia ini nggak berlaku. Nah, ini hanya sekedar contoh aja Pak. Dan begitu juga yang lain. Terus yang kedua, alhamdulillah kita takmir masjid begitu banyak, luar biasa pahalanya tadi menjadi seorang takmir masjid. Walaupun tanggung jawabnya berat, dunia akhirat, tapi pahalanya juga besar ya. Terus kemudian tadi disebutkan kalau nggak salah pahalanya tadi ada bidadari tadi ya Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Sedangkan kita ini sudah punya istri Pak. Jadi gimana nanti, apa istri kita jadi bidadari kita, apa
Jadi banyak atau gimana ini? Karena ini ditunggu-tunggu Palasman ini. Nah ini Palasman dari Darul Hidayah ini. Ya biar semangat. Jadi apa yang di dunia ini jadi yang permaisurinya atau bagaimana itu? Barangkali itu Pak untuk mengawali pertanyaan tanya jawab nanti. Kalau ada pertanyaan yang lain nanti terlalu banyak yang lain nggak ada dapat kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil. Ini pertanyaan itu juga ke Pak Supri. Silakan. Masya Allah. Akhirnya pertanyaan untuk kita ya. Masya Allah itu mengalahkan amal dari mohon maaf jika nanti jawabannya tidak panas. Pertama mengenai tentang sikap kita negara kita ini Pak. Negara kita ini didirikan oleh pendiri kita yaitu orang-orang soleh, ulama-ulama. Mereka bersepakat pada akhirnya itu yaitu penentuan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah maka itu apa yang mereka buat itu bukan tidak berdasarkan kajian-kajian, dan itu sudah melalui proses yang panjang sehingga tercapailah namanya Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Jadi ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada agama kita Islam, tidak ada agama lain yang Esa. Maka bagaimana kita bersikap dengan Pancasila sedangkan Al-Quran itu bisa potong tangan? Dan ini sudah dijawab oleh para ulama-ulama. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit. Contoh saya analogikan, Pak, kalau kita melanggar lampu merah itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Dosa. Kenapa dosa? Di Al-Quran ada tidak adil atau tidak mengatakan bahwa melanggar lampu merah itu berdosa. Itu adanya di hukum negara kita. Karena melanggar lampu merah itu bagian daripada hukum dari negara kita, dan itu penyebaran hukum itu daripada penjelasan Pancasila yang ini, maka muncullah hukum-hukum itu. Sedangkan kata Rasulullah, "Faqulu ma'rufin sedekah, setiap perbuatan baik adalah sedekah." Ada lagi di kitab Imam An-Nawawi bahwa setiap yang kita langgar apa yang ditentukan oleh pemimpin kita, maka itu adalah amal atau pahala yang kita kerjakan jika kita mengikuti. Kalau kita langgar maka itu juga bagian daripada dosa kita. Maka kita bersikap bagaimana kita bangsa Indonesia, kita ikuti dan kita laksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita terdahulu, yaitu negara kita sebagai namanya Pancasila. Adapun hukum yang tidak bisa kita kerjakan, maka kata para ulama ketika di kisos yang maling atau membunuh harus dibunuh di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qisas, wahai orang yang beriman, jalankanlah kisos itu. Kalau bunuh balas bunuh, kalau mencuri potong tangan. Bagaimana kita menyikapi ini? Maka insya Allah ini sudah dibuat hukum-hukumnya, silakan dibaca. Tapi selaku diri kita pribadi, kita cukup sami'na wa ata'na terhadap hukum-hukum yang sudah ada di bangsa kita. Adapun nanti tuntutannya Pak, misal kenapa kamu tidak menjalankan Al-Quran dan hadis, padahal kita tuntutannya Al-Quran dan hadis, itu kita nggak bakal kena di akhirat.
jika dia beriman dan beramal soleh. Kalau dia takwa, dia beriman, dia beramal soleh sama kayak kita, atau kita ini sama kayak mereka, maka kita sama-sama akan dalam surga. Dan mereka akan lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang Allah sediakan itu. Bidadari itu hanya pelayannya saja, Pak. Raja dan ratunya adalah kita yang masuk surga insya Allah. Tapi di sana tidak ada cemburu lagi pasangan kita. Mereka sudah aman, tentram, karena semua kebutuhannya terpenuhi. Kalau sekarang ini kan wajahnya itu karena keperluannya kadang-kadang kurang terpenuhi, duit dapurnya kurang, ininya kurang, akhirnya wajib, ya kan? Jadi insya Allah itu saja. Bila kurang mohon maaf atas jawabannya. Saya akhiri dan saya serahkan lagi kepada. Ya, terima kasih Ustaz Supri. Ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih kepada beliau sekalian dan sebagai selanjutnya yaitu pembacaan doa. Ya, Pak Wahyu silakan ditutup dengan doa. Berdobel pahalanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini khusus niatkan pertama surat Al-Fatihah kita baca, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita semua. Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Allah sembuhkan bagi yang sakit. Allah rahmatkan bagi yang lagi susah, dan Allah mudahkan bagi yang lagi sulit. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya dzal jalali wal ikram ya Rabbal ya Maha Mulia ya Maha Kuasa. Lagi Maha Bijaksana, kami berkumpul di rumah-Mu ya mulia ini ya Allah, di dalam masjid ini ya Allah, Masjid Al-Fatah. Berkahilah ya Allah pertemuan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah, yang memperpanjang umur kami ya Allah, yang memperluas rezeki kami ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang menyatukan hati kami ya Allah, pertemuan yang menghilangkan iri di antara kami ya Allah. Ya Allah, kami orang-orang yang beriman ya Allah. Kami ya Allah beriman kepadamu, kepada Nabi-Mu dan kepada kitab suci-Mu ya Allah. Maka satukan hati kaum muslimin ya Allah. Jadikan kaum muslimin dan muslimat ini ya Allah orang-orang yang senantiasa berdoa kepadamu. Jadikan kami semua ya Allah masuk masjid di mana pun berada. Berikan kelapangan, kemudahan dalam mencari rezeki ya Allah. Jadikan anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Subhanaka
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن